Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Kurikulum Ibu Nani Wijayanti SPME, yang kami hormati Bapak Jenderal Diandana Setiawan SPD selaku CPP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, serta yang kami hormati Ibu Bapak peserta diseminasi budaya positif berbagi praktik baik pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi oleh Bapak Jenderal Diandana Setiawan SPD. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu semua yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan ini membawa berkah untuk semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja Ibu Bapak akan saya sampaikan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua adalah sambutan, ketiga diseminasi budaya positif, empat lain-lain, dan lima penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif berbagi praktik baik pemahaman dan penerapan budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan adanya berbagi praktik baik ini kita juga semakin paham dan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Nani Wijayanti SPME. Kepada Ibu Nani Wijayanti SPME kami silakan. Terima kasih Bu Neta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti diseminasi dari CGP Bapak Jenderal Diandana Angkatan 11, puji syukur pada hari ini beliau akan melaksanakan diseminasi mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan diseminasi ini nanti berjalan lancar dengan baik. Dimana kenapa kemudian CGP harus melaksanakan diseminasi khususnya di lingkungan sekolah, antara lain karena nantinya CGP ini akan menjadi guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai katalisator di dalam melaksanakan program-program pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Untuk itu dalam kegiatan diseminasi ini diharapkan nanti CGP dan Bapak Ibu yang lain akan dibagi praktik baiknya, akan dibagi bagaimana ide-ide baiknya dari para CGP ini. Kemudian juga nanti CGP akan melakukan atau dengan diseminasi ini akan ada penguatan jaringan melalui seluruh pemangku kepentingan di khususnya SMA Negeri 1 Purwokerto dan umumnya di luar SMA Negeri 1, misalnya nanti pada MGMP masing-masing di wilayahnya. Kemudian CGP juga nanti bisa ada peningkatan keterampilan komunikasi juga kepemimpinan melalui diseminasi yang dilaksanakan oleh CGP, yang dimana keterampilan komunikasi dan kepemimpinan ini merupakan faktor yang penting untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Kemudian Bapak Ibu, untuk para CGP dan untuk semua hadirin juga perlu ketahui bahwa diseminasi juga penting sebagai pemberdayaan kepada guru yang lain, karena diseminasi ini memungkinkan guru lain untuk mendapatkan wawasan dan inspirasi dari CGP yang nanti akan melakukan diseminasi. Kemudian juga penting untuk pembentukan budaya belajar yang berkelanjutan, sehingga akan memfasilitasi perbaikan
kebaikan yang terus-menerus melalui belajar yang berkelanjutan. Hal ini sangat baik untuk para CGP, GP maupun guru-guru yang lain agar supaya kita selalu belajar. Bukan hanya peserta didik yang belajar, tetapi Bapak Ibu guru juga akan selalu meningkatkan kualitasnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya diseminasi ini nanti mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian nanti CGP juga berperan di dalam menyebarkan perubahan positif di seluruh ekosistem pendidikan, khususnya di sekolah. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini juga akan dilakukan juga oleh CGP-CGP yang lain. Kebetulan di sekolah kita ada 6 CGP yang melakukan semuanya diseminasi, menyampaikan praktik baik, ide baiknya, yang kemudian mudah-mudahan bisa menyeluruh kepada guru-guru yang lain sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat yang sangat baik ini bisa kita ambil sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran di SMA 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani Wijayanti STMP yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif berbagi praktik baik, pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang akan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Jenderal Diana Satyawan SPD. Kepada Bapak Jenderal Diana Satyawan SPD kami silakan. Baiklah, Bu Nameta atas kesempatannya. Bapak Ibu mohon izin untuk saya jelaskan sambil berdiri ini, jadi versi lagi. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Hari ini bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif yang akan saya bawakan. Hari ini Senin 26 Agustus 2026. Next. Dari slide pertama dulu. Untuk mengawali kegiatan di pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu, biar tidak sedikit kaku, nanti kita akan waktu sedikit untuk melemaskan otot tangan, melemaskan otot wajah ya, biar senyumnya lebar, simetris, ini nggak cuma ke kanan saja, ke kiri saja. Yang mudah dan sudah kita pahami adalah kita biarkan dulu semangat lembaga kita agar lebih bergelora lagi untuk menyemangati kegiatan di pagi hari ini. SMA 1 luar biasa. Sudah paham ya? Oke, kita ulangi dari awal ya. Semangsa, takwa, unggul, berbudaya, berwawasan lingkungan. SMA 1 luar biasa. SMA tunggal kita berbeda. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sedikit saja untuk SDG-nya. Kita lanjut. Slide yang ketiga. Terima kasih Pak Ibe. Sebelum kita masuk ke dalam latar belakang terlebih dahulu. Nah, dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif ini, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Kita perlu biar frekuensinya sama terkait budaya positif ini. Apa yang kita butuhkan untuk nantinya bisa melaksanakan disiplin positif, mengimplementasikan dan juga mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam sekolah. Yang pertama, kita juga perlu untuk memikirkan
pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu anak itu ibarat sebuah bibit tanaman. Lalu sekolah merupakan tempat persemaian benih bayi. Benih bayi di sini otomatis kita merujuk pada siswa-siswa kita ya. Lalu yang ketiga ada pendidik, diibaratkan sebagai petani. Kita seorang guru, seorang pendidik, itu kita diibaratkan seorang petani. Yang kita tahu bahwa petani itu adalah tugas utamanya yaitu menumbuhkan bibit, menyemai bibit. Bibit itu disemai untuk nantinya bisa tumbuh, bertumbuh dan berkembang hingga nantinya menghasilkan buahnya. Nah, buah itu yang tentu dapat dirasakan oleh kita semua. Lalu selanjutnya yang keempat ada tentang kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dan yang kelima adalah mewujudkan pendidikan yang well-being. Next. Ya, tujuan dari destinasi disiplin positif ini adalah untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang bermuara untuk menuju ke profil belajar Pancasila. Next. Apa yang diharapkan dari kegiatan destinasi disiplin ini adalah yang pertama, terwujudnya kesepakatan kelas dan evaluasi secara berkala. Menempatkan diri, yang kedua, menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid. Dan yang keempat, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Nah, kita yang pertama dulu itu pengertian budaya positif. Dari tadi ngomongin masalah budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa? Ini saya ambilkan pengertiannya dulu dari kata per kata. Budaya itu merupakan hasil dari budi maupun adat dan juga kebiasaan. Lalu yang kedua, yang positif itu bersifat pasti, tegas, atau bisa juga diibaratkan keadaan jiwa yang dipertahankan melalui usaha yang sadar. Sehingga budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bersikap santun, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal baik atau sering disebut dengan habituasi, habit, mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. SMA Negeri 1 Purwokerto merupakan sekolah yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi untuk menumbuhkan lingkungan yang positif. Percuma kita ngomongin masalah disiplin positif, tetapi lingkungan yang kita tinggali, yang kita tempati, di mana kita berada itu tidak kita siapkan untuk menjadi lingkungan yang positif, tentu akan sangat susah, bahkan mubazir ya, kita nggak akan bisa melakukan itu dengan maksimal. Tentu langkah pertama ya, kita harus bisa mengkondisikan lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang positif terlebih dahulu. Next. Konsep budaya positif. Dalam hal budaya positif, berbagai hal yang menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan bagi guru yang harus dapat ditaklukkan. Yang pertama, kita sebagai pendidik, sebagai guru, perlu untuk mengerti, memahami, dan di sini dikatakan perlu ditaklukkan dulu. Nanti kita bisa mengendalikan itu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas untuk yang pertama dulu, Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma belajar. Saat ini kita mengenal, kita ini sudah berada di zaman era industri 4.0, bahkan kadang-kadang sudah mulai memasuki ke 5.0. Kalau kita membandingkan paradigma pembelajaran yang saat ini kita hadapi dengan saat dahulu ketika kita menjadi siswa, tentu di sini Bapak Ibu pernah mengalami menjadi siswa. Misal, kalau saya sendiri ketika dulu saya masih SD, SMP seperti itu, saya ingat betul gak ada tuh yang namanya P5, gak ada tuh yang namanya project ya, kelas project, belum ada, bahkan tidak ada. Atau yang paling saya ingat ketika saya SMA, belum lama, mungkin baru sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, ketika saya duduk di kelas 1 SMA, duduk di bangku kelas 1 SMA, saya masih mengingat bahwa banyak bapak ibu guru saya dulu waktu itu, kurang lebih di tahun 2009-2010 itu, menggunakan teknik pengajaran yang dikenal dengan teacher center, atau yang memberikan itu hanya dari guru ke siswa. Saya masih ingat betul, saya masih mengenali betul. Yang mana ketika sekarang saya berada di sini, berdiri di posisi sebagai seorang guru, seorang pendidik, yang mana posisinya sama dengan bapak ibu guru saya 12 tahun yang lalu, ternyata perubahannya sangat terasa. Saat ini kita mengerti, mengenal, dan juga menjalani yang namanya student center. Dan Ibu pasti sudah pernah dan tidak asing lagi dengan istilah-istilah seperti itu. Yang dulunya berpusat pada guru, sekarang berganti menjadi berpusat pada murid. Dulu teacher center, kalau sekarang student center. Yang mana sekarang anak-anak dituntut untuk bisa lebih aktif lagi. Kita sebagai guru hanya mendampingi saja. Apalagi sekarang kita mengenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita sebagai seorang guru, kalau tadi siswa dituntut untuk bisa lebih aktif lagi dalam hal pembelajaran, sama halnya dengan kita sebagai seorang pendidik, seorang bapak dan ibu guru di sekolah, kita pun dituntut untuk bisa memahami bagaimana karakter masing-masing murid yang kita ajar, murid yang kita ampu. Bagi bapak ibu pengampu mata pelajaran, harus dapat memahami karakteristik siswa A, B, C dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh bapak ibu guru itu seperti apa. Kalau di saya, di guru BK, saya di ini misalnya, saya harus bisa memahami bagaimana karakter anak, kebiasaan anak, perilaku anak seperti apa. Tapi intinya sama, kita bermuara di seorang guru harus bisa memahami karakteristik masing-masing anak. Karena sejatinya anak-anak itu memiliki kemampuan, memiliki potensi yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itulah karena kita sebagai guru, kita bisa melejitkan, kita harus bisa melentingkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para murid kita yang mungkin berbeda. Ada yang pintar berhitung, tapi dia tidak begitu pintar di dalam penyampaian, dalam bahasa misalnya. Di satu sisi ada siswa yang mungkin secara fisik dia kuat, tapi secara pikiran dia lemah. Pasti akan ada yang menguasai di satu hal. Nah, itulah PR penting kita sebagai pendidik untuk bisa melejitkan, melentingkan dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebelumnya
Nah, selanjutnya adalah pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan juga literasi digital. Ini yang mungkin Bapak Ibu itu sering mengalami atau bisa dikatakan ini makanan sehari-hari kita. Makanan sehari-hari kita baik sebagai seorang pendidik maupun makanan sehari-hari para murid kita. Kenapa perlu berpikir kritis? Dikenal di dalam diagramnya Bloom ada kita kenal C1, C2, C3 sampai dengan C berapa Bapak Ibu? C6. Untuk karakteristik higher order thinking skill itu sendiri atau disingkat HOTS itu berada di C4 sampai dengan C6. Kenapa kita perlu menggunakan C4 sampai C6 itu? Gunanya adalah ini, kita menstimulasi anak. Awalnya kita menstimulasi dulu, biar anak itu terbiasa untuk berpikir secara kritis. Harapannya nantinya adalah dengan keterampilan berpikir kritis itu, anak-anak kita, para murid, nantinya ketika menghadapi sebuah kendala, ketika menghadapi sebuah tantangan, ketika menghadapi sebuah hambatan, dia bisa menyelesaikannya sendiri dengan keterampilan berpikir kritis. Lalu yang kedua, kreativitas, agar tidak monoton, gak hanya itu saja. Siswa murid bisa menumbuh kembangkan atau mungkin sampai menciptakan hal yang baru, membuat sebuah inovasi. Lalu yang ketiga ada kolaborasi. Kita pahami bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri, tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Tentu kita membutuhkan yang namanya kolaborasi. Perlu melakukan kolaborasi. Kita juga perlu mengajak anak untuk atau minimal kita mengenalkan kolaborasi kepada anak-anak bisa melalui kegiatan kerja kelompok. Hal yang sangat mungkin dilakukan anak-anak. Melalui kegiatan kerja kelompok itu kita mengenalkan pentingnya kolaborasi. Si A bikin PowerPoint-nya misalnya, si B mencari materinya, nanti si C yang menyampaikan atau yang mempresentasikan. Nah, dengan kegiatan kolaborasi ini tentu akan semakin memudahkan. Harapannya memudahkan begitu, memudahkan dan juga mengenalkan untuk pada siswa para murid agar bisa mengefektivitaskan waktu menggunakan kolaborasi. Lalu selanjutnya adalah komunikasi. Sangat penting ya Bapak Ibu, karena tanpa adanya komunikasi kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Begitu juga sebaliknya, lawan bicara kita. Tanpa adanya komunikasi kita tidak akan bisa menyampaikan informasi-informasi penting yang perlu kita sampaikan. Lalu ada pemecahan masalah, hampir sama dengan berpikir kritis tadi Bapak Ibu, dan juga literasi digital. Next. Lalu selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, kalau kita tarik kata atau ya kata disiplin positif ini bersumber atau berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Artinya adalah belajar dulu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kan kita bahas itu. Apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ada tentang nilai-nilai kebajikan. Tadi di awal kita sudah sempat membahas apa itu nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita
kita breakdown lebih jelas lagi itu. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira apa sih contoh dari nilai-nilai kebajikan? Di sini hanya beberapa contoh saja Bapak Ibu. Yang pertama ada keadilan, kedua ada tanggung jawab, ketiga ada kejujuran, keempat ada integritas, yang kelima ada komitmen, yang keenam ada percaya diri, yang ketujuh ada kesabaran, dan yang kedelapan ada rajin. Di luar ini masih ada Bapak Ibu. Nah ini sedikit saja saya cantumkan di sini. Next. Lalu selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada survivorship atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini menjadi yang pertama karena kita pasti akan mempertahankan hidup kita itu. Berusaha bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertahan hidup, survive, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Lalu yang kedua ada love and belonging, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan diterima oleh orang lain. Rasanya gimana Bapak Ibu? Misalnya kebutuhan kita sudah survive nih, sampai saat ini kita masih hidup, artinya kita masih survive. Nah, kalau kita masih survive, tetapi misalnya di dalam lingkungan, entah itu dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, di rumah, di keluarga, itu kita misalnya kehilangan love and belonging, tidak merasa dibutuhkan oleh orang lain, otomatis pasti kalau kalian bahasa sekarang itu skip, anda berpikir skip aja nggak usah, dia nggak dibutuhkan. Itu dapat dana, skip aja nggak usah, dia nggak ada manfaatnya untuk kita, misalnya seperti itu. Kita butuh itu Bapak Ibu, karena kalau kita sampai dicap atau sampai di di judge bahwa kita itu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, tentu secara mental, secara psikis akan sangat mengganggu kita. Apalagi kita kalau di posisi pekerjaan itu pasti akan sangat mengganggu kita. Dimanapun itu, di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan sosial, di rumah misalnya, dalam bermasyarakat seperti itu. Kita butuh love and belonging di setiap tempat, di setiap posisi. Lalu yang selanjutnya adalah power, yaitu kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atas diri kita. Tubuh kita, diri kita itu kontrol penuh adalah kita. Gimana rasanya kalau misalnya kontrol orang lain? Pasti nggak akan hidup saya kok. Maka dari itu kita perlu untuk memiliki power minimal itu untuk diri kita, minimal untuk diri kita. Lalu selanjutnya adalah freedom, kebutuhan untuk merasa bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk membuat pilihannya sendiri. Freedom, bebas. Dan juga yang terakhir ada fun, kebutuhan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan. Kalau misalnya Bapak Ibu berhasil melakukan sesuatu yang diinginkan, rasanya senang gak Bapak Ibu? Senang ya? Misalnya Pak Ocin ada waktu libur nih, bisa bermain bersama anak dan istri. Senang banget Pak saya. Senang banget. Ini salah satu contoh kebutuhan fun tadi ya, itu sudah terpenuhi, otomatis akan membuat diri kita tuh senang, bersemangat. Itu impactnya, dampaknya itu sangat terasa untuk diri. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu ada dikenal dengan motivasi perilaku manusia. Nah, nanti kita bisa akan bahas apa itu motivasi eksternal dan motivasi internal, atau motivasi ya yang dari dalam dan juga dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya itu terjadi di motivasi eksternal atau motivasi yang berasalnya dari luar. Biar saya tidak dihukum, biar saya merasa nyaman, itu saya harus melakukan apa? Saya harus bagaimana? Itu adalah motivasi eksternal. Misalnya seperti ini.
aturan kalau terlambat gajinya dipotong, misalnya seperti itu. Nah, kita nggak kepengen gaji kita itu dipotong, makanya kita berangkatnya gasik biar nggak terlambat. Itu merupakan salah satu contoh motivasi eksternal. Karena apa? Yang membuat kita berangkat gasik adalah biar gaji kita tidak dipotong. Berbeda jika saya mau berangkat gasik karena saya mau menyiapkan materi pelajaran bagi para murid. Saya pengen berangkat gasik karena biasanya lebih lega. Saya nggak bersusu datang ke sekolah. Biasanya ada waktu persiapan terlebih dahulu di sekolah. Nah, itu bukan motivasi eksternal, tapi motivasi internal karena berasal dari dalam diri kita. Nah, yang kedua, motivasi masih motivasi eksternal lagi, tapi derajatnya tingkatnya lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kita akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, dari sisi presentasi seperti ini, lalu pemateri memberikan pertanyaan, silakan bagi bapak ibu yang dapat menjawab akan saya beri hadiah. Nah, akhirnya ada yang mau angkat tangan untuk menjawab. Karena apa? Karena akan diberi hadiah oleh si pemateri. Ini juga menjadi salah satu contoh motivasi eksternal, mau menjawab karena bakal diberi hadiah. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling tinggi Hollywood, dan semoga kita semuanya bisa mencapai ke titik ini, yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, contoh tadi sudah saya sampaikan ya, berangkat pagi itu karena ingin menyiapkan diri kita biar kita nggak kesusu ketika akan masuk kelas, bukan karena biar gajinya tidak dipotong. Bukan itu ya, tetapi karena kita merasa butuh untuk datang lebih awal biar kita bisa menyiapkan segala sesuatunya, biar nggak kesusu, biar nggak kesusu dalam memberikan pelajaran bagi para murid. Next, oke, ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini tentu beririsan ya, atau berdampingan dengan tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini saya bacakan dulu. Untuk posisi kontrol guru itu ada 5 poin. Yang pertama, posisi sebagai seorang penghukum. Yang kedua, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Yang keempat, ada posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, itu ada posisi guru sebagai manajer. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam pembagian kelima posisi kontrol guru ini sudah terbagi menjadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, atau dikenal tadi ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk posisi kontrol guru, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Nah, biasanya ketika kita memposisikan posisi kontrol tersebut kepada siswa, biasanya siswa itu akan patuh karena mereka ingin menghindari hukuman yang kita berikan. Lalu selanjutnya di posisi kontrol guru sebagai teman dan juga pemantau, jika ini kita terapkan kepada siswa, tentu siswa masih menggunakan motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik ya, yang dari luar. Biar apa mereka melakukan seperti itu? Ya biar dia mendapatkan imbalan, karena dia ingin mendapatkan imbalan. Akhirnya dia melakukan sesuatu. Nah, yang kita harapkan adalah yang posisi yang kelima begitu. Kita dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Agar apa? Agar tumbuh motivasi intrinsik dari siswa, motivasi internal dari siswa. Untuk apa? Karena kita ingin memberikan pemahaman bahwa itu adalah kalian. Jadi kalian bisa menghargai diri sendiri melalui motivasi intrinsik. Anak kita sampaikan ketika ada anak datang terlambat. Gimana caranya ya biar dia tidak datang terlambat lagi? Nah, nanti kan kita bahas dulu.
Ya, yang selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri intrinsik. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya berlaku untuk semuanya. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan juga kalimatnya pun juga kalimat-kalimat yang positif. Contohnya misalnya, kita ingin kelas kita itu bersih, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalimat jangan ini berlaku kalau yang negatif dulu, karena larangan. Sebaiknya kita ganti jadi kalimat yang positif. Misalnya, jagalah kebersihan. Contohnya seperti itu. Atau misalnya jangan terlambat, bisa kita ganti dengan datang ke sekolah lebih awal, misalnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin dalam membuat keyakinan kelas itu kita juga menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak dulu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Otomatis kita harus paham dulu adat atau budaya atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan tersebut. Jangan sampai ketika kita berada di lingkungan A, tetapi kita membuat kebiasaan yang biasa dilakukan di lingkungan B. Otomatis murid atau orang-orang yang ada di lingkungan tersebut akan kesusahan nanti ketika menjalankan disiplin positif. Lalu yang selanjutnya yang ke-6, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi keyakinan kelas ini bukan merupakan hasil pemikiran salah satu ataupun salah dua orang saja, bukan hanya pemikiran wali kelasnya saja, bukan hanya pemikiran guru kelasnya saja, tidak, bukan hanya pemikiran ketua kelasnya, tetapi kita semua berbagi. Idealnya seperti itu Bapak. Jadi apa yang nanti sudah ditetapkan sebagai keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu merupakan hasil pemikiran dari masing-masing anggota, sehingga para anggota akan merasa memiliki, oh iya, saya menyampaikan seperti itu, nanti saya harus melakukan seperti itu. Kalau yang membantu hanya satu atau dua orang saja, nah, itu kan yang buat bukan saya, ngapain saya harus mentaati kebiasaan seperti itu. Nanti bisa menyusun gambaran seperti itu Bapak. Jadi pentingnya penyusunan keyakinan kelas ini disusun oleh setiap warga, setiap anggota, setiap murid yang berada di kelas itu adalah mereka akan memiliki rasa belonging, ya, rasa memiliki ini atas saran dari saya, atas usulan dari saya, sehingga saya wajib dan patut untuk membuktikan. Dan yang terakhir, bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena zaman berubah ya Bapak Ibu. Zaman berubah, jadi perlu diadakan atau perlu dilakukan penyesuaian. Ini relate nggak nih dengan kegiatan atau kondisi di saat ini, di sekarang ini? Kalau masih relate, silakan dijalankan. Tapi kalau sudah tidak relate, sudah tidak nggak sesuai dengan kondisi sekarang, keyakinan kelas itu dapat diubah kembali, dapat diubah seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, kalau hukuman itu identik dengan identitas gagal. Anak yang berhukuman otomatis akan merasa bahwa saya gagal menerapkan aturan yang sudah ada di sekolah. Nah, kalimat gagal ini seringkali
sudah dicap gagal, sudah dijudge, kamu itu gagal. Nah, hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat tidak nyaman untuk murid, bahkan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Korban dapat mendapatkan keadilan, murid juga dapat disakiti. Bakal muncul juga perilaku-perilaku yang pasif namun agresif. Sistem yang tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut dan hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Lalu ada yang namanya konsekuensi. Ini masuk ke dalam sebuah kedisiplinan. Nah, ini memunculkan identitas sukses. Nah, konsekuensi itu otomatis merupakan kegiatan atau merupakan tindakan yang sudah disepakati dulu nih. Kalau saya melakukan apa, konsekuensinya apa? Karena sudah tahu di awal. Nah, contohnya, ya sesuatu itu harus terjadi. Bisa menimbulkan hal-hal yang membuat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan hukuman, ya kalau hukuman itu jangka waktunya cukup panjang. Tapi kalau untuk konsekuensi tidak sepanjang hukuman. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini perlu kita kontrol. Dan juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Kita memberikan sebuah kebebasan anak untuk membuat sebuah pilihan. Menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban dapat diganti atau korban itu dapat diganti. Artinya kita tidak melebihi anak yang salah ini sebagai seorang korban, karena kita ingin memberikan pilihan ke anak, mau perbaiki kesalahannya apa nih, dengan cara apa, seperti itu. Murid juga akan mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, murid pun juga akan belajar mengenai apa itu tanggung jawab, dan juga murid akan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Next. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar nih Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini saya perdalam lagi, saya proses lagi. Kalau dari gambar ini sendiri sudah kelihatan di Bapak Ibu ini ada tiga bagian, ada tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita yakin bahwa sebagai seorang manusia pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita tidak luput dari yang namanya dosa. Kita nggak putih semuanya Bapak Ibu. Kadang ada merahnya, kadang ada hitamnya, kadang ada coklatnya. Nggak mungkin itu kita 100% suci, bersih, nggak pernah bersalah. Tidak. Kita sebagai manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Namun, apakah melakukan kesalahan itu adalah sebuah hal yang sangat fatal dan memalukan? Tentu tidak. Dengan catatan, asalkan kita bisa memperbaikinya. Minimal kita tidak mengulanginya. Minimal itu. Syukur-syukur sampai itu kita bisa sampai memperbaiki. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita bahkan ke siswa yang misalnya sedang ada masalah, sampaikan saja bahwa ya, buat anak-anak atau orang bikin masalah itu hal yang wajar, hal yang biasa. Akan tetapi, nah ada sambungannya baru dengan akan tetapi nanti kita gabungkan dengan yang namanya validasi kebutuhan. Kira-kira kenapa kok kamu sampai melakukan kesalahan itu kenapa? Lalu yang terakhir nanti mendapat keyakinan tentang nilai apa yang harus disepakati. Next
next time atau apa kedepannya itu bakal seperti apa. Nah kurang lebih di dalam studi restitusi ini akan kita pakai untuk mendampingi anak, untuk membimbing anak agar bisa terlepas dari belenggu kesalahan. Jadi ketika ada siswa, ada anak, ada murid yang melakukan sebuah kesalahan, bukan kita hadir nih, bukan kita judge, kamu ini salah, bla 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 bla, tidak, jangan. Kasih anak-anak, berikan mereka kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya, untuk dapat memperbaiki hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Artinya adalah kita memberikan kesempatan, karena kita yakin bahwa ya anak itu pasti bisa memperbaiki diri, karena semua manusia itu berdosa. Jadi kita perlu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Next. Ya, praktik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Oh, ada SPG lagi loh itu. Ada SPG lagi. Nah, ini kita sedikit SPG lagi ya untuk menyelesaikan suasana. Next, oh, games hitam hijau. Ada yang pernah mempraktikannya Bapak Ibu? Hitam hijau. Ada yang pernah? Baru ini. Oh baru ini. Oke. Biar imbang ya, Bu Feni mencoba di apa? Karena ini gamenya berpasangan gitu, Bu. Saya udah nggak ya. Oke nggak apa-apa. Tapi itu berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ini. Biar pakai fight. Nah, oke. Jadi gini Bapak Ibu. Nanti ini berpasangan kanan kiri saja nih Bapak Ibu. Berpasangan kanan kiri saja. Maaf ada kesalahan teknis sedikit ya. Jadi silakan nanti berpasangan di satu meja saja. Bu Nani dengan Bu Feni, Bu Yanti dengan Bu Binti, Pak Dada dengan Bu Weda, amin. Bu Nurul dengan Bu Arneta dan Pak Arif dengan Pak Rohim. Nanti silakan membuat sebuah kesepakatan siapa yang memilih hitam, siapa yang memilih hijau. Siapa yang memilih hitam, siapa yang memilih hijau. Mungkin Pak Arif bisa masuk ke depan, kita ngasih contoh dulu. Oh iya, kita ke depan ya. Nah, kita buat kesepakatan dulu nih Bapak Ibu. Kalau tadi ada yang namanya surat kelas, sekarang kita untuk kegiatan ini, untuk games ini kita bikin kesepakatan dulu. Pak Arifin mau milih hitam atau hijau? Hijau memang ya itu. Oke. Pak ini hijau, berarti saya milihnya hitam. Nah, nanti ketika ada kata-kata hijau seperti itu, karena saya hitam, berarti saya berusaha untuk gini, tangannya kita gini Bapak Ibu ya. Nah, kalau nanti ada kata-kata, ada kalimat hitam seperti itu, nanti kita toss ke yang hijau. Sorry, gimana? Oh, kalau kata-katanya hijau, karena saya hitam ya, berarti saya harus toss ke yang hijau. Nah, tugasnya yang hijau, tugasnya ini berarti menghindari, jangan sampai kena. Ya, kalau hijau kan Pak Iwin, nah Pak Iwin jangan tangan. Intinya gini, intinya tos, ya, intinya tos. Kalau disebutkan hijau, saya kan hitam, saya harus tos ke Pak Iwin. Nah, tugasnya Pak Iwin menghindari biasanya nggak bisa tos. Gitu, begitu juga sebaliknya. Misalnya disampaikan hitam, kan saya hitam ininya. Nah, Pak Iwin harus tos tangan saya menghindar. Ya, itu. Jadi ibaratnya ini latihan konsentrasi. Saya pilihnya apa nih? Saya pilihnya hijau. Saya harus tos ke Pak Iwin. Nah, tugasnya Pak Iwin menghindar, jangan sampai saya bisa tos. Gitu. Gak kena ya. Berapa dimengerti nih Bapak Ibu ya? Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Percobaan pertama. Hitam. Oke, kita lihat lagi. Hitam.
masuk ke tadi contoh penerapan budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Purwokerto. Yang pertama ada keyakinan kelas. Nah, tetapi di sini bukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya kerucutkan lagi karena saya bukan wali kelas ya. Jadi di sini saya buat adalah keyakinan keyakinan pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, jadi ketika sedang mengikuti pembelajaran bimbingan dan konseling, saya buat kesepakatan dengan anak-anak. Ini kita kesepakatannya apa nih kalau lagi ada pelajaran bimbingan dan konseling? Banyak sekali masukan saran dari anak-anak, ya Bapak Ibu, banyak sekali. Nah, ini juga kalau dalam kesepakatan kelas ini, dalam kesepakatan pelajaran BKI itu juga tetap saya kaitkan dengan aturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Purwokerto, yaitu tata tertib. Makanya saya minta anak paham dulu, baca dulu tata tertib SMA 1 itu apa saja. Nah, baru nanti dari tata tertib itu bisa kita tuangkan kira-kira keyakinan dalam mengikuti pelajaran BKI itu apa saja. Boleh meninggalkan kelas atas izin guru, menjaga ketenangan, menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Contoh-contohnya seperti itu boleh. Nah, lalu yang kedua adalah refleksi pembelajaran. Di akhir sesi pembelajaran, setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, saya berusaha untuk melakukan yang namanya refleksi. Kira-kira refleksi itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira refleksi itu ngapain? Refleksi, mengulas. Oh ya, kata gubernur mengulas. Ya, tidak jauh berbeda ya. Jadi dari awal kegiatan pembelajaran hingga akhir itu kita mengulas kembali. Kira-kira yang didapatkan anak itu apa? Anak paham tentang apa? Dengan materi yang tadi kita sampaikan itu, anak-anak ada nyantol nggak ibaratnya seperti itu. Jadi di dalam kegiatan refleksi ini tentu sangat penting Bapak Ibu agar anak-anak juga bisa menginvest pikirannya kembali. Oh ya, saya ngapain aja begini. Dengan anak-anak tahu, ingat apa yang dilakukan, harapannya adalah bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan materi yang disampaikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Next. Segitiga diskusi. Ini karena kebetulan juga saya sebagai seorang guru BK nih Bapak Ibu. Jadi di kegiatan ketika seorang murid itu sudah mengalami sebuah permasalahan, nah segitiga diskusi ini mulai saya aplikasikan agar apa? Agar anak-anak ini tidak merasa ada judgement dari gurunya, tidak merasa disalahkan oleh gurunya, tetapi justru dirangkul oleh guru untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Harapannya dia paham, oh kalau berlaku seperti ini bertingkah laku seperti ini itu saya salah, sehingga saya harus berlaku seperti apa, berperilaku seperti apa, oh seperti ini. Nah, itulah pentingnya ketika menangani sebuah permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu juga lebih welcome kepada kita dan mau untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahan. Next. Ya, budaya 5S Mansato sering kita namai dengan selamat pagi Semansa. Ini kebetulan Bapak Ibu seragamnya EI karena kan jadwalnya saya itu dari Senin ya. Ya, jadi ini seragamnya EI. Nah, ini jadi setiap pagi itu kita datang lebih pagi untuk bisa menyambut kehadiran siswa. Gunanya apa? Dengan kita sebagai seorang pendidik, posisinya sebagai guru, menyambut kedatangan siswa, itu kita menghargai siswa, kita memberikan apresiasi positif kepada siswa. Selamat pagi anak-anak, silakan masuk, silakan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Dengan kita persilakan kepada anak-anak masih dihargai, malah senang. Wah, Bapak Ibu guru ternyata sudah menyambut kedatangan saya di depan. Ini di sini lebih ramai lagi Bapak Ibu. Ya, ini jadi lebih ramai lagi. Mungkin bisa lebih 5 sampai 6 orang di situ. Nah, ini hanya kebetulan pas ada foto hanya 5 orang.
masih kasih ini baru buka pintu gerbang ya. Iya, jadi yang seperti baru 3 yang datang, 4 saya yang mau ini terlalu kasih. Makanya fotonya agak sedikit berembun tadi ya, karena masih terlalu baik. Nah ini kegiatan berkah pagi semasa. Selain kegiatan selamat pagi semasa, khusus untuk Bapak Ibu guru dan karyawan itu ada yang namanya berkah pagi semasa. Nah, di berkah pagi semasa ini kita para Bapak Ibu guru sudah terbagi jadwalnya. Terus nih Bapak Ibu, nah ini karena kebetulan saya belum bagian jadwalnya, jadi komersial belum ada, tapi saya bakal jadwal. Oke. Nah, di kegiatan berkah ini kita dapat saling sharing, saling berbagi informasi. Apapun itu, informasi yang bermanfaat dan bernilai positif bisa kita bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Saya masih ingat dulu saya pernah memberikan kegiatan berkah pagi ini di ruang guru tentang prokrastinasi, tentang cara menghindari prokrastinasi. Nah di situ saya masih ingat betul pelaksanaannya di dalam ruang guru, namun saya cari fotonya nggak ada, tapi ini saya pakai saja ya. Nah yang selanjutnya adalah Jumat motivasi. Seperti Jumat yang lainnya ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita sudah mengenal ada Jumat rohani, ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada Jumat motivasi, yang itu secara bergiliran itu kita ganti-ganti Bapak Ibu. Jumat pertama apa, Jumat kedua apa, Jumat ketiga apa, Jumat keempat apa. Nah ini berlangsung setiap hari Jumat untuk mengisi kegiatan para siswa dan juga Bapak Ibu guru dan karyawan. Nah, salah satunya adalah Jumat motivasi. Dan dengan adanya Jumat motivasi ini, narasumber itu bisa berasal dari Bapak Ibu guru ataupun siswa. Tapi kita lebih mengedepankan kepada siswa agar apa? Agar kegiatan Jumat motivasi ini dapat dimaknai positif oleh anak-anak. Oh, ternyata yang wajib itu temanku. Kalau temanku aja bisa, saya juga harus bisa. Kalau teman saya saja bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa juga. Walaupun mungkin tidak bisa setara, tetapi ada kemauan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Karena merasa masih ada penanggungan, karena satu level, satu frekuensi dengan mereka. Kalau yang bisa guru mungkin pasti biasa. Pak Reza juara lomba Olimpiade Guru Nasional misalnya sudah biasa kan guru. Bu Arneta juara membaca puisi tingkat kabupaten sudah biasa karena guru. Nah, tetapi ketika yang menyampaikan itu adalah siswa, otomatis teman-teman yang lain yang saya akan merasa keren ya, saya bisa kayak gitu ya. Mereka akan termotivasi, terpancing untuk bisa berprestasi juga. Next. Nah, seperti saya sampaikan di Bapak ada juga cuma bersih. Ini kita membiasakan tadi ya, kita habituasi. Membiasakan anak-anak untuk dapat berperilaku hidup bersih. Next. Jumat rohani. Nah ini kebetulan di SMA, di sekolah kita ini sekolah yang sangat heterogen sekali. Artinya tidak hanya ada beberapa macam agama di sini. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, dan di jumlah juga ada Konghucu, Hindu dan juga Buddha. Tapi yang paling besar ini 3 agama ini. Nah, selanjutnya adalah Jumat sehat. Nah, ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Ini kita mencoba untuk menumbuhkan kegiatan yang positif agar anak-anak juga bisa dari kegiatan positif itu ini malah ada dampaknya. Misal jalan sehat, anak-anak berkeringat, tubuhnya digerakkan, otomatis kesehatan itu juga bisa lebih terjaga. Oh, nah ini selanjutnya ada games lagi Bapak Ibu. Nah, ini jauh saya tanya dulu, adakah yang membawa dokumen di pasangannya masih seperti yang tadi? Pasangannya seperti yang tadi. Masing-masing pasangan membawa dokumen. Bapak, gue apa pakai dokumennya dokumen saja. Dokumen.
Pergi kamu, nanti lari jangan ada sana. Pak. Ini lampunya sih bisa sebentar ini. Ini kalau kena yang enak, nah bisa. Ya, kalau saya mau lagi apa? Seperti ini. Pak, saya lebih Pak. Satu saja. Nah, ini diletakkan dulu. Nah, jadi dance, clap, and boom itu intinya adalah ketika ini saya suara dari saya semuanya ya, suara dari saya semuanya. Mau bermain Pak Irin dengan Reza? Jadi gini, ketika saya bilang clap, silakan Bapak Ibu tepuk tangan satu kali, prok seperti saja. Kalau boom seperti ini, clap, boom, clap, boom, clap, boom. Tergantung nanti saya bilangnya seperti apa. Nah, ketika saya bilang pen, nah silakan Bapak Ibu berebut ngambil pulpen. Siapa yang ngambil duluan? Clap itu tepuk, boom itu pukul meja gitu, gak usah keras-keras. Kasihan mejanya maksudnya, gak usah keras-keras. Nah kalau saya bilang pen itu silakan diambil pulpennya. Begitu Bapak Ibu. Dapat dipahami ya? Nah silakan semuanya berdiri, memposisikan seperti Pak Tausin dan Pak Adam bersama, berpasang-pasangan saja. Nah itu kampanye geser dulu, bukan lima pecah kampanye. Nah sudah siap ya Bapak Ibu ya? Pakai pulpen ini, pinjam pulpennya lain. Ini yang tunggal ini. Nah ini ada satu nonton ada. Nah kita pun sembah dulu. Boom, 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 pen. Fokus ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita coba untuk mengarahkan fokus kita. Kalau nggak jelas, kalau kurang keras gimana Bu? Oh kurang keras ya. Jadi dengan siap ya. Jadi ketika saya sampaikan pen, silakan ambil pulpennya. Ketika saya sampaikan clap, itu tepuk. Jadi ini kalau clap itu tepuk, boom itu pukul meja, pen itu ambil pulpennya. Siap ya? 3, 2, 1. Clap, clap, boom, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, 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 clap, clap, boom, clap, boom, clap, clap. Sudah kembali ceria di Bapak Ibu. Nah ini tahap terakhir Bapak Ibu, yaitu simulasi. Tahap terakhir adalah simulasi. Nah silakan masuk ke PDF-nya Pak Ibu. Simulasi ini tenang deh, nggak semua juga, cukup dari tempat duduk saja. Cukup dari tempat duduk saja. Akan saya bahasakan di Bapak Ibu. Akan saya bahasakan. Tolong jangan komen. Tolong jangan terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menahan warna sepatu sesuai peraturan, jual pun mohon maaf dan memohon kembali kepada Bu Rahma agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Bu Rahma tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang
copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Juan pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Burahma. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, sekarang kembali ke presentasinya lagi. Next. Nah, yang pertama Bapak Ibu, jadi sudah saya bacakan ya. Kira-kira masih ingat ya? Nah, yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Burahma? Jelaskan pula apa indikatornya. Nah, sebelum menjawab, tadi kita mengenal Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa? Penghubung atau berhubungan. Betul. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman dulu ya. Nah, yang keempat baru pemantau. Dan yang kelima yang paling tinggi adalah sebagai seorang manajer. Nah, kalau dari cerita di atas, cerita yang tadi ya Bapak Ibu, Burahma itu kira-kira menerapkan posisinya itu sebagai posisi kontrol apa? Penghubung. Apa alasannya kenapa penghubung? Indikatornya apa? Suruh nyopot sepatu. Oh, ini pakai mic dulu. Jadi Burahma Yang kita boleh. Burahma manajer itu posisi kontrolnya sebagai pemberi dukungan karena indikatornya tadi Juan disuruh melepas sepatunya yang tidak sesuai yang warnanya tadi coklat itu oleh Burahma untuk dilepas dari sekalian tidak menggunakan sepatu warna hitam alias dia tidak bersepatu. Jadi ya, akhirnya tidak bersepatu. Gitu. Yang dilakukan oleh Burahma. Kita kasih tos dulu. Dari ibu siapa Bu? Bu Mega. Oke, terima kasih. Oke, next. Silakan. Slide selanjutnya. Yang kedua ini adalah bila Burahma mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Juan? Kira-kira Bapak Ibu, jika tadi seorang Burahma itu memposisikan dirinya itu sebagai seorang manajer, kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Apa yang dikatakan? Dan juga pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh Burahma tadi. Monggo, ada yang mau jawab dengan soal tadi? Oh, ada Bu yang ingin, monggo. Silakan Bu. Sebagai posisi seorang manajer mungkin dulu akan bertanya kenapa Juan itu kesiangan dan kenapa terlambat. Kemudian kenapa kok Juan itu menggunakan sepatu bukan warna hitam? Artinya sebagai seorang manajer pasti akan bertanya dulu penyebabnya, kemudian kronologisnya kenapa kok Juan sampai melakukan itu. Mungkin itu. Oke, berarti tidak langsung dijudge. Kamu salah, copot sepatunya. Burahma nggak mau tahu, harus copot sekarang. Nggak seperti itu nih Bu ya. Tetapi justru kita perlu menggali dulu. Kira-kira alasannya apa nih? Ternyata kok si Juan itu kok sampai nggak pakai sepatu? Kok sampai tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam? Kita dari dulu kira-kira kenapa? Oke, terima kasih Bu. Jadi kita apa yang ingin dituju dari peraturan harus memakai sepatu berwarna hitam? Kira-kira kenapa sih Bapak Ibu? Kita membuat sebuah aturan wajib untuk menggunakan sepatu warna hitam. Mungkin bisa dibantu Pak itu untuk di slide-nya dikembalikan ke bagian nilai-nilai bajingan yang 7 kalau nggak salah. 10.
Nah, ini beberapa contoh nilai kebajikan. Nah, sekarang kita kaitkan Bapak Ibu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang diambil dari peraturan sekolah yang mengharuskan siswanya untuk menggunakan sepatu berwarna hitam? Yang pertama, nilai apa? Keadilan. Ya semuanya sama ya. Tidak ada yang hitam, putih, merah, ungu dan sebagainya. Semuanya sama hitam. Oke, sifat keadilan. Yang kedua, komitmen. Betul sekali. Jadi ketika di aturan itu sudah disepakati bahwa sepatunya berwarna hitam, ya otomatis siswa juga berkomitmen. Maksudnya berarti harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam karena itu sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab. Oke. Sebagai seorang siswa yang sudah dinyatakan diterima di SMP 1, otomatis kita harus tadi hampir sama dengan komitmen. Kita bertanggung jawab untuk bisa melakukan atau menaati peraturan dan juga tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Oke. Kurang lebih tadi ada 3 untuk nilai-nilai kebijakan kebajikan universal yang dapat diambil dari peraturan harus bersepatu warna hitam. Terakhir Pak Arifin, pertanyaan terakhir 34 kalau salah. Nah ini nggak bisa slide semua, nggak bisa touch screen masalahnya. Ini bawa terus, kanan terus. Terus. Lurus cekir. 34 ya, cukup 34. Nah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Bu Rahma mengenai kasus tersebut? Dari cerita tadi Bapak Ibu, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, kira-kira yang dilakukan Bu Rahma terhadap Juan itu tadi itu sudah benar atau bagaimana Bapak Ibu? Sudah benar atau belum? Belum benar ya? Kira-kira yang benar itu harusnya seperti apa Bapak Ibu? Bu Rahma harus sabar. Kira-kira bagaimana biar nggak seperti Bu Rahma tadi? Oh karena membuat kesalahan. Terus ada lagi? Mengembalikan keyakinan kelas. Jadi mengingatkan lagi ya, coba yang sudah kita sepakati itu seperti apa. Oke, berarti artinya kita nggak boleh langsung menghukum siswa ya. Jangan sampai langsung menjadi siswa, tetapi coba kita gali dulu. Kira-kira apa nih yang jadi alasan siswa tersebut? Kenapa kok sampai melanggar aturan sekolah? Kenapa sampai hal itu terjadi? Dan juga untuk langkah langkah setelah anak sudah mengakui bahwa dia sudah bersalah, kira-kira langkah selanjutnya bagaimana Bu? Apakah tetap akan kita minta untuk melepaskan sepatunya karena sepatunya tidak berwarna hitam? Apakah tetap? Jadi kita tetap mengingatkan bahwa ini salah. Kita tidak membenarkan kejadian itu. Kita tidak membenarkan. Tetapi kita juga membuat sebuah kesepakatan. Jangan sampai ini terjadi lagi. Dan jika sampai terjadi lagi, apa yang akan dilakukan? Seperti itu. Kita buat ada bargaining di sini. Ada kesepakatan dulu. Kalau misalnya ini sampai terjadi lagi, apa yang akan dilakukan? Konsekuensinya apa? Jadi dengan hal seperti itu diharapkan anak-anak bisa menjaga komitmennya untuk tetap mematuhi peraturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Mungkin sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait diskriminasi disiplin positif di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, apakah yang ditanyakan atau yang cukup? Cukup ya? Oke, sudah cukup. Baiklah, jika sudah cukup, saya akhiri kegiatan diskriminasi disiplin di siang hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu, atensi dan kehadirannya. Semoga yang kita harapkan adalah ke depan kita bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan
penerapan disiplin positif di sekolah kita di SMA Negeri Purwokerto, sehingga menghasilkan lingkungan yang positif tidak hanya bagi kita tapi juga bagi para murid-murid kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu semuanya.